Suara serak ke-173 dari novel audio fiksi Beladiri 9 Sutra Matahari. Edisi 2671 hingga 2680. Semua anggota dari 3 batalion memahami bahwa pertempuran yang menghancurkan dunia ini adalah pertempuran yang sangat menentukan antara faksi terang dan faksi gelap. Hasil dari pertempuran yang menentukan ini akan menentukan hidup dan mati 2 kekuatan besar. Sebagai anggota dari 2 kekuatan besar ini, tidak ada yang bisa melarikan diri dan hanya bisa berpartisipasi dalam perang besar ini. Karena tidak peduli kekuatan besar mana yang menang pada akhirnya, sisa anggota kekuatan besar lainnya pasti akan dibersihkan seperti karpet untuk membunuh semua musuh. Oleh karena itu, para anggota faksi Illuminati ini tidak memiliki ide untuk melarikan diri dari perang saat ini. Hanya ada 2 pilihan di hadapan mereka, bertarung atau mati dalam pertempuran. Berangkat. Ye Tianfei memindahkan semua pria dan kuda dari 3 batalion ke Menara Pantom, lalu mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa dan berteleportasi menuju koordinat waktu dan ruang pangkalan batalion ke-26. Pada saat ini, dalam ruang dan waktu 3000 dunia, terdapat kehampaan kacau yang tak ada habisnya, dan dunia yang tak terhitung jumlahnya mulai memasuki keadaan perang. Ada medan perang di mana-mana, pertempuran mengerikan di mana-mana, dan niat membunuh yang melanda ruang dan waktu tanpa akhir. Suasana di seluruh 3000 dunia sangat tegang. Aura yang tidak terlihat, menyesakkan, dan berbahaya menyelimuti ruang dan waktu ini, membuat semua makhluk hidup merasa ketakutan. Pertempuran untuk menghancurkan dunia telah dimulai lagi. Bencana 3000 dunia akhirnya tiba. Di 3000 dunia besar dan kecil, tak terhitung banyaknya makhluk yang mahir dalam seni deduksi terus-menerus menyimpulkan dan kemudian menghela nafas pesimis. Target dari faksi gelap jelas bukan hanya faksi terang, tapi seluruh dunia, semua kekuatan, dan semua makhluk di ruang dan waktu ini. Saya bertanya-tanya berapa banyak makhluk hidup di ruang dan waktu ini yang akan bertahan setelah perang ini. Ada juga beberapa barang antik tua yang mengetahui cerita di dalamnya, dan setelah beberapa pemotongan, mereka khawatir dan berbicara. Perintah sudah disahkan. Mulai sekarang, semua anggota pasukan kita dilarang keluar. Mereka hanya boleh tinggal di markas atau berbagai benteng. Mereka tidak boleh ikut serta dalam perang ini dan mencari masalah. Di ruang dan waktu ini, banyak juga petinggi kekuatan besar yang mengeluarkan perintah seperti itu, dengan harapan pasukannya sendiri bisa bertahan sendirian di tengah malapetaka ruang dan waktu ini. Dalam ruang dan waktu 3000 dunia, beberapa medan perang kuno yang tersembunyi jauh di dalam kehampaan atau di dalam dunia kecil juga mulai menimbulkan kerusuhan. Saya merasakan bau perang. Ini adalah pertempuran kehancuran. Di dunia luar, perang pemusnahan telah terjadi sekali lagi. Pertempuran kehancuran. Aku terjatuh dalam pertempuran terakhir yang menghancurkan dunia. Secercah jiwaku terperangkap di medan perang ini dan menolak untuk menghancurkan diri sendiri, hanya agar suatu hari aku bisa kembali ke medan perang yang sebenarnya lagi, dan sekali lagi dapat bergabung dengan kehancuran dunia. Bertempur dan bunuh faksi gelap. Di medan perang ini, setiap jiwa sisa perang mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar, membuat medan perang kuno yang sudah berisik ini benar-benar mendidih. Aku ingin tahu kapan pemuda bernama Ye Tianfei itu akan datang membawa kita keluar untuk berperang. Ada beberapa medan perang kuno yang dimasuki Ye Tianfei, dan nama Ye Tianfei terus-menerus disebutkan oleh sisa-sisa perang dari faksi Illuminati. Karena Ye Tianfei menjanjikan sisa-sisa perang ini sebelumnya bahwa ketika perang yang menghancurkan dunia berikutnya pecah, dia akan membawa mereka keluar dan membawa mereka ke medan perang yang sebenarnya untuk berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Sekarang jiwa-jiwa sisa perang ini merasakan aura pembunuh yang kuat datang dari dunia luar, dan menebak bahwa pertempuran untuk menghancurkan dunia akan segera dimulai lagi, jadi mereka semua memikirkan Ye Tianfei. Pada saat yang sama, di salah satu dunia redup dari 3000 dunia, di Istana Hitam, bayangan hitam kabur duduk bersila. Laporkan ke leluhur. Pasukan dari faksi gelap kita telah dikirim dalam skala besar untuk menyerang sepenuhnya faksi terang. Markas besar, batalion, dan benteng dari faksi terang semuanya mulai diserang oleh faksi gelap kita. Perang telah mulai meningkat secara menyeluruh. Faksi terang juga memulai serangan balik skala penuh, dan pasukan faksi gelap kami agak rusiak. Seorang pria berjubah hitam tiba-tiba melayang ke dalam istana seperti hantu, mendatangi sosok itu, dan melaporkan dengan hormat.
Sosok itu tak lain adalah leluhur kegelapan. Yah, bukan itu intinya. Intinya adalah apakah pengumpul sumber daya telah mengirimkan sumber daya yang dikumpulkan ke dunia gelap tepat waktu. Ingat, tujuan kita sebenarnya dalam perang ini adalah mengumpulkan sumber daya yang cukup. Yang terbaik adalah membunuh semua makhluk di ruang dan waktu ini dan mengubahnya menjadi sumber daya. Adapun orang-orang dari faksi gelap kita, selama aku dan beberapa raja intimu baik-baik saja, tidak masalah jika yang lain mati. Karena dalam rencanaku, pada akhirnya, jika sumber daya tidak mencukupi, semua faksi gelap di ruang dan waktu ini harus mengorbankan diri mereka sendiri untuk mengumpulkan sumber daya yang cukup. Oleh karena itu, dalam perang ini, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, atau berapa banyak orang yang terluka di kedua sisi. Yang paling penting adalah orang harus terus mati, dan kemudian pengumpul sumber daya dapat mengumpulkan semua esensi darah dan esensi badan jiwa kembali ke masa lalu. Kata leluhur kegelapan dengan acuh tak acuh. Leluhur, aku mengerti. Pria berjubah hitam dengan cepat menjawab. Sedangkan bagi Anda para tuan, jangan khawatir. Setelah urusan ruang dan waktu ini diselesaikan dengan sukses, saya akan membawa Anda keluar dari ruang dan waktu ini. Mulai sekarang, saya akan fokus untuk mengolah Anda dan menggunakan kembali Anda. Suatu hari nanti reputasimu akan menyebar ke seluruh dunia. Kata leluhur kegelapan dengan ringan. Terima kasih atas kebaikanmu yang luar biasa, leluhur. Pria berjubah hitam sangat gembira. Melaporkan kepada leluhur kami baru saja menerima berita bahwa lebih dari selusin pengumpul sumber daya di alam abadi bumi dibunuh oleh para ahli dari Sekte Cahaya. Semua tas ajaib di badan mereka hilang. Tiba-tiba seorang pria berjubah hitam masuk dan melapor ke leluhur kegelapan. Oh, pengumpul sumber daya terbunuh. Apakah dia dibunuh oleh ahli dari faksi Illuminati? Cari tahu segera, saya akan membacakan mantra sekarang untuk mengambil kembali semua tas ajaib itu. Suara leluhur kegelapan sedikit tidak senang. Utusan pengumpul sumber daya bertanggung jawab untuk mengumpulkan esensi daging dan darah serta esensi jiwa dan badan makhluk hidup dimanapun. Ini sangat berguna dan leluhur kegelapan sangat menghargainya. Tidak peduli berapa banyak orang dari faksi gelap yang terbunuh, tapi pengumpul sumber daya tidak dapat dibunuh. Saya mengetahui bahwa para pengumpul sumber daya itu dibunuh di markas batalion ke-36 Sekte Cahaya. Menurut mata-mata kami, pemimpin batalion ke-35 lah yang membunuh mereka. Pemimpin batalion ke-35 Sekte Cerah awalnya adalah Ye Tianfei. Setelah Ye Tianfei memasuki jurang tak berwarna, markas besar Sekte Cerah mengirim seorang master untuk mengambil alih sementara sebagai pemimpin. Jika Ye Tianfei telah kembali ke batalion ke-35, kemungkinan besar Ye Tianfei membunuhnya. Jika Ye Tianfei belum kembali, mungkin saja master yang dikirim oleh markas besar Sekte Cahaya membunuhnya. Pria berjubah hitam itu menjawab. Kamu Tianfei? Wah, kebetulan sekali. Saya secara khusus menyelidiki keberadaan anak itu belum lama ini. Sepertinya dia belum kembali ke ruang dan waktu 3000 dunia. Saya akan menyelidikinya lagi. Leluhur kegelapan tercengang saat mendengar nama Ye Tianfei, lalu berkata. Dia juga mencari keberadaan Ye Tianfei. Dia selalu terobsesi dengan kesempatan yang didapat Ye Tianfei di makam dewa di jurang tak berwarna. Gemuruh. Begitu dia selesai berbicara, energi jiwa leluhur kegelapan segera dirasakan dengan kuat. Sesaat, dia merasakan lokasi markas batalion 36 dan dengan hati-hati mencari aura Ye Tianfei. Aneh, saya tidak bisa merasakan penampilan atau jiwa orang itu. Tampaknya orang ini mungkin memiliki senjata ajaib yang sangat pintar yang dapat menutupi auranya, atau dia mungkin telah mempraktikkan beberapa teknik khusus yang dapat menghalangi persepsi saya. Leluhur kegelapan segera merasakan sosok Ye Tianfei di markas batalion 36, dan juga merasakan proses Ye Tianfei membunuh para pengumpul sumber daya tersebut. Gambar terus muncul kembali dan menyebar ke lautan jiwa leluhur kegelapan. Namun, ada segel Tuan Liu di lautan jiwa Ye Tianfei, yang dapat menyembunyikan dengan rapat penampilan dan aura badan jiwa Ye Tianfei. Leluhur kegelapan tidak dapat melihat wajah asli Ye Tianfei melintasi jarak ruang dan waktu yang luas. Orang ini seharusnya bukan Ye Tianfei. Leluhur kegelapan berkata pada dirinya sendiri. Faktanya,
Setelah keluar dari jurang tak berwarna, leluhur kegelapan telah merasakan Ye Tianfei dalam skala besar beberapa kali dalam ruang dan waktu 3000 dunia, namun dia belum merasakan nafas Ye Tianfei, jadi dia merasakannya. Ye Tianfei mungkin tidak berada di 3000 dunia. Saya tidak menyangka ada master seperti itu di antara sekte cahaya yang bisa lepas dari persepsi saya. Tapi tidak masalah, abaikan saja dia untuk saat ini. Ayo lakukan ini. Mulai sekarang kirimkan semua resource kolektor agar tidak bisa bertindak sendiri, tapi harus membentuk tim, dan jumlah tiap tim tidak boleh kurang dari 10. Juga, biarkan mereka memperhatikan dan segera mengirim pesan kembali jika ada bahaya. Kalian para tuan selalu siap mendukung berbagai pengumpul sumber daya. Leluhur kegelapan berpikir sejenak dan berkata, "Ya." Kedua pria berjubah hitam itu menjawab bersamaan. Mereka secara alami tahu bahwa leluhur kegelapan sangat menghargai pengumpul sumber daya. Ngomong-ngomong, berapa banyak dewa bumi yang telah aku budidayakan selama bertahun-tahun telah habis? Leluhur kegelapan bertanya lagi. Sekitar setengahnya telah dikirim. Seorang pria berjubah hitam menjawab. Baiklah, mari kita lihat efeknya. Jika itu tidak cukup, kirimkan semua makhluk abadi di bumi. Juga, badan asliku akan datang. Badanku juga membawa sekelompok makhluk abadi bumi ke ruang dan waktu ini. Pada saat itu, akan ada makhluk abadi di bumi sebanyak yang Anda inginkan. Jadi Anda tidak perlu khawatir sama sekali tentang masalah ketenaga kerjaan. Kata leluhur kegelapan lagi. Leluhur itu bijaksana. Hanya faksi gelap kita yang memiliki cukup banyak master abadi bumi, dan faksi terang tidak bisa menjadi lawan kita. Kedua pria berjubah hitam menjadi bersemangat ketika mendengar ini. Leluhur, kami akan pergi. Kedua pria berjubah hitam itu berkata bersamaan. Teruskan. Leluhur kegelapan melambaikan tangannya. Pada saat yang sama, di antara 3000 dunia besar dan kecil, di dunia berskala besar tertentu. Dunia ini dipenuhi dengan cahaya peri yang menyilaukan di mana-mana, dengan energi yang melimpah, hukum yang maju, dan sejumlah besar pembudidaya yang tinggal di sana. Ini adalah markas besar sekte cahaya, yang dikenal sebagai dunia cahaya besar. Untuk waktu yang lama, dunia cahaya besar telah disembunyikan oleh banyak formasi ruang dan waktu yang canggih. Mustahil untuk menemukan dunia yang begitu maju di sini, di tengah kehampaan luar yang kacau balau. Sampai tidak lama kemudian, faksi gelap sekali lagi melancarkan perang pemusnahan. Para pemimpin tertinggi dari faksi terang tahu bahwa kali ini pasti menjadi pertempuran pemusnahan terakhir, pertarungan yang sangat menentukan antara faksi terang dan faksi gelap, jadi mereka tidak lagi menyembunyikan lokasi dunia cahaya besar, hilangkan formasi ruang dan waktu di luar. Baru pada saat itulah banyak makhluk di 3000 dunia mengetahui bahwa markas besar sekte cahaya awalnya berlokasi di lokasi ini. Namun, kehampaan kacau di luar Great Light World sekarang dikelilingi oleh pasukan faksi gelap, padat, seperti lautan hitam luas, mengelilingi Great Light World. Beberapa hari yang lalu, pasukan kegelapan tiba-tiba menyerang dan mengepung Great Light World. Berita besar, pasukan faksi gelap telah mengepung alam cahaya besar, markas besar faksi terang. Berita mengejutkan ini menyebar dengan cepat ke 3000 dunia, menimbulkan sensasi. Apakah pertempuran menentukan antara dua kekuatan besar telah dimulai? Mata makhluk yang tak terhitung jumlahnya beralih ke lokasi dunia cahaya besar. Ada banyak master yang datang secara diam-diam dan bersembunyi di kehampaan yang kacau di kejauhan, ingin menyaksikan pertempuran yang ditakdirkan untuk mengejutkan seluruh ruang dan waktu. Pada saat ini, di Istana Putih Terang dan Jernih di alam cahaya besar, para pemimpin tertinggi dari markas besar sekte cahaya berkumpul di sini. Di tengah istana ada 5 lelaki tua, semuanya memancarkan energi dan tekanan yang kuat. Selain itu, ada 50 atau 60 eksekutif senior dari kantor pusat yang duduk melingkar di bawah 5 orang tua ini, dan semua orang mendiskusikan bagaimana menghadapi situasi yang ada. Saya baru saja menerima kabar bahwa hampir batalion pertama dari 36 batalion kita dari faksi terang telah diserang oleh faksi gelap. Biasanya situasinya tidak baik. Apalagi beberapa batalion telah dihancurkan oleh faksi gelap. Seorang lelaki tua berjubah hijau berkata dengan keras. Orang tua ini adalah tetua biasa di markas besar sekte cahaya, yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola aula intelijen di markas besar sekte cahaya. Aula intelijen adalah pintu masuk ke aula tempat mata-mata berada.
Sepertinya faksi kegelapan telah menyembunyikan kekuatan aslinya di masa lalu. Pertempuran yang menghancurkan dunia ini telah mengungkapkan kekuatan penuhnya. Seorang lelaki tua jangkung dan kemerahan menghela nafas. Ya, fraksi kegelapan tidak memiliki begitu banyak Master Earth Immortal sebelumnya. Baru-baru ini, sejumlah besar Master Earth Immortal tiba-tiba muncul, menempatkan semua anggota fraksi cahaya kita dalam situasi yang buruk. Menurut informasi yang saya terima, hampir setiap kelompok pasukan faksi gelap yang menyerang batalion ke-36 memiliki selusin atau bahkan 20 penguasa abadi duniawi, jadi ke-36 batalion faksi cahaya kita berada dalam bahaya. Kita harus menemukan cara untuk mengirimkan ahli dan pasukan untuk mendukung setiap batalion. Orang tua berjubah hijau itu mengangguk dan berkata, "Ya, kita harus mengirimkan ahli dan pasukan untuk mendukung secepatnya. Kalau tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana." Para eksekutif senior lainnya di kantor pusat juga berbicara satu demi satu. "Elder Mo, berapa banyak batalion yang telah dihancurkan oleh faksi gelap?" Salah satu dari 5 lelaki tua yang duduk di tengah istana tiba-tiba bertanya. "Sejauh yang saya tahu, 5 batalion telah dimusnahkan. Pemimpin Ruan dari batalion 31 mengirimi saya pesan belum lama ini, mengatakan bahwa mereka diserang dengan kejam oleh faksi gelap dan situasinya sangat kritis sejak itu, jadi saya kira batalion 31 juga mungkin dimusnahkan. Dengan cara ini, 6 batalion dimusnahkan." Orang tua berjubah hijau berkata dengan sungguh-sungguh. 6 dari 36 batalion dimusnahkan. Bagi kami, Sekte Cahaya, situasinya sangat serius. Seorang lelaki tua berkemeja hijau menghela nafas dan berkata. Pejabat tingkat tinggi lainnya dari faksi Illuminati juga memasang ekspresi buruk. "Senior Chu, bagaimana menurutmu?" Tiba-tiba seorang eksekutif senior bertanya. Setelah mendengar pertanyaan eksekutif senior ini, eksekutif senior lainnya memandang seorang lelaki tua yang duduk di tengah istana. Orang tua ini tidak lain adalah Pak Tua Chu. Master Zen Tianwu sedang duduk di sebelah Pak Tua Chu. Old Chu dan Zen Master Tianwu merupakan 2 dari 5 eksekutif senior inti di kantor pusat Sekte Guangming. Sebenarnya, aku sudah lama mengetahui bahwa faksi gelap menyembunyikan kekuatannya. Terlebih lagi, apa yang kita lihat sejauh ini bukanlah kekuatan sebenarnya dari faksi gelap. Pak Tua Chu tiba-tiba menghela nafas dan berkata, "Apa?" Setelah mendengar kata-kata Pak Tua Chu, sebagian besar ekspresi eksekutif senior berubah drastis. Kekuatan yang ditunjukkan oleh faksi gelap sekarang sudah mencengangkan. Jika mereka masih memiliki kekuatan tersembunyi, itu akan menjadi lebih menakutkan. Ya, saya pikir semua orang harus tahu bahwa menurut penyelidikan kami selama bertahun-tahun, leluhur kegelapan adalah penggagas sebenarnya perang kehancuran. Alasan sebenarnya mengapa leluhur kegelapan meluncurkan perang kehancuran adalah untuk menggunakan kekuatan semua makhluk hidup dalam hal ini ruang dan waktu. Esensi daging dan darah serta esensi badan jiwa digunakan untuk menumbuhkan apa yang disebut benih gelap. Leluhur kegelapan bukanlah makhluk dalam ruang dan waktu kita, tetapi berasal dari ruang dan waktu lain yang lebih kuat di luar. Leluhur kegelapan membawa sekte kegelapan ke ruang dan waktu kita di zaman kuno. Dia ambisius dan bekerja keras untuk waktu yang lama. Latar belakang aslinya sangat menakutkan. Terlebih lagi, markas sebenarnya dari faksi gelap bukanlah di ruang dan waktu kita, tapi di ruang dan waktu lain. Ini berarti faksi gelap dapat mengirimkan lebih banyak orang dari ruang dan waktu lain untuk mendukung 3000 dunia kapan saja. Singkatnya, kekuatan sebenarnya dari faksi gelap sangat menakutkan. Guru Zen Tianwu berkata dengan suara yang dalam. Setelah mendengarkan kata-kata Guru Zen Tianwu, semua orang merasa berat hati. Semuanya, jika faksi gelap begitu kuat, mungkinkah kita, faksi terang, mengalahkan mereka? Seorang eksekutif senior mau tidak mau bertanya. Setelah mendengarkan pertanyaan tingkat tinggi ini, tidak ada yang menjawab untuk beberapa saat. Lakukan yang terbaik. Tujuan awal dari Sekte Cerah kami adalah untuk melindungi keamanan ruang dan waktu ini, dan untuk melindungi miliaran makhluk hidup di ruang dan waktu ini agar tidak dibantai. Untuk tujuan ini, kami, Sekte Cerah, tidak tahu berapa banyak nenek moyang kita membayar harga dengan nyawa mereka. Karir tidak dapat terputus ketika generasi kita datang. Melihat semangat semua orang begitu rendah, Pak Tua Chu berpikir sejenak dan berkata, "Lagi pula, meskipun faksi gelap kuat,
kami, faksi terang, juga memiliki kartu truf kami sendiri. Jangan khawatir, kami berlima telah dipersiapkan secara diam-diam selama bertahun-tahun. Bila perlu, kartu truf dari faksi cerah kami akan menjadi digunakan mereka dipukuli satu persatu. Singkatnya, faksi gelap memang sangat kuat, tapi faksi terang kita belum tentu kalah. Perang ini akan sangat sulit bagi kami, faksi terang, tapi selama kami bertahan, mungkin masih ada harapan untuk menang. Dan terlepas dari kemenangan atau kekalahan, kami, faksi terang, akan melawan faksi gelap sampai akhir. Inilah nasib faksi Illuminati kita. Pak Tua Chu melihat sekeliling ke semua orang dan berkata perlahan. Senior Chu benar. Terlepas dari menang atau kalah, kami, faksi terang, akan bertarung sampai akhir dengan faksi gelap untuk menghemat waktu dan ruang ini. Eksekutif senior lainnya dari faksi Illuminati semuanya merasa segar setelah mendengar kata-kata Pak Tua Chu, dan mereka semua menyatakan persetujuan mereka. Laporan. Saya baru saja menerima kabar bahwa Ye Tianfei, pemimpin batalion ke-35, memimpin orang-orang dari batalion ke-35 untuk membantu batalion ke-36 dan batalion ke-30 bertahan dari krisis, membunuh sejumlah besar orang dari faksi gelap 3 pasukan dan kuda batalion tersebut terus bergerak untuk mendukung batalion lainnya. Seorang pria parubaya bergegas ke istana dan melapor kepada pejabat senior di istana. Bagus. Haha, pemuda ini tidak mengecewakan kami. Setelah mendengar laporan pria parubaya ini, semua pemimpin senior faksi Illuminati sangat bersemangat dan tertawa satu persatu. Semua berita perang yang saya terima beberapa hari terakhir ini memang mengecewakan, hingga kini akhirnya ada kabar baik kembali hadir. Senior Chu, kudengar meskipun pemuda Ye Tianfei ini hanya seorang abadi sejati, dia sudah dapat dengan mudah bertarung melawan makhluk abadi bumi, dan bahkan telah membunuh banyak makhluk abadi bumi tingkat tinggi. Sungguh mengejutkan bahwa sekte cerah kita dapat menghasilkan seperti itu seorang pemuda jahat. Sangat bagus. Ngomong-ngomong, Senior Chu, pemuda Ye Tianfei ini juga merupakan kartu truf yang kamu persiapkan, bukan? Seorang eksekutif senior bertanya pada Tuan Chu. Tidak, saya menemukan pemuda ini secara tidak sengaja. Saya melihat bahwa dia sangat baik-baik dalam karakter maupun bakatnya, jadi saya memberikan perhatian khusus kepadanya dan memberinya banyak bantuan. Sebenarnya, bukan saya yang melatihnya. Pemuda ini merupakan kejutan tak terduga bagi kami, Illuminati. Kata Pak Tua Chu sambil tersenyum. Ye Tianfei, ternyata Ye Tianfei telah kembali ke 3000 dunia dan memimpin orang-orang dari batalion ke-35 untuk bertarung kemana-mana lagi. Di istana, seorang lelaki tua berkemeja kuning dengan badan rata-rata, matanya berkedip-kedip sambil berpikir. Saya selalu merasa bahwa pemuda Ye Tianfei ini memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Saya harap dia dapat memberi kita kejutan yang lebih besar. Guru Zhen Tianwu berkata sambil tersenyum. Saya telah memerintahkan Ye Tianfei untuk mengumpulkan semua orang dan kuda dari 36 batalion, sehingga semua orang dari 36 batalion akan mematuhi perintahnya dan memusatkan kekuatan mereka untuk menghadapi faksi gelap bersama-sama. Menurut situasi saat ini, jika 30 batalion tersebar dan bertempur secara mandiri, mereka tidak akan mampu melawan faksi gelap. Pak Tua Chu berkata dengan keras. Senior Chu, meskipun Ye Tianfei adalah penjahat muda, tampaknya tidak baik bagimu untuk membiarkan seorang junior memimpin batalion ke-36 dari sekte cerah kita, karena para pemimpin dari masing-masing batalion ke-36 adalah penguasa independen dari bumi abadi. Adalah semua senior Ye Tianfei, para pemimpin batalion ini mungkin tidak mematuhi manajemen junior. Menurut saya yang terbaik adalah membiarkan seorang komandan batalion yang berpangkat tinggi, kuat, dan senior serta cukup mumpuni untuk meyakinkan masyarakat untuk memimpin batalion ke-36, sehingga dia dapat meyakinkan masyarakat. Dalam situasi saat ini, sangat penting untuk menstabilkan moral militer dan meningkatkan moral. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Pak Tua Chu, seorang tetua berbicara. Oh, Penatua Zong, tidakkah Anda setuju bahwa Ye Tianfei akan menjadi pemimpin batalion 36? Guru Zhen Tianwu bertanya. Saya tidak menyangkal keunggulan pemuda Ye Tianfei ini. Hanya saja orang-orang dari batalion 36 adalah kekuatan tempur penting dari fraksi cahaya kita. Saya pikir yang terbaik adalah seorang master dengan senioritas dan kualifikasi yang kuat untuk menjadi yang terbaik, seperti yang pertama tiba.
Komandan Batalion kelima dan kelima batalion ini semuanya sangat baik, terutama pemimpin batalion pertama, Duanmu, yang merupakan kandidat yang sangat baik. Kirim seorang master langsung dari markas kami untuk memimpin batalion ke-36. Tidaklah baik membiarkan seorang pemuda memimpin 36 batalion untuk melawan faksi gelap. Penatua Zong ragu-ragu sejenak, lalu berbicara. Elder Zong, jangan khawatir, karena saya meminta Ye Tianfei untuk memimpin batalion ke-36, saya percaya padanya. Dia pasti bisa meyakinkan masyarakat. Pak Tuacu berkata perlahan. Baiklah. Penatua Zong tertegun sejenak, lalu menjawab. Pada saat yang sama, di ruang tertentu yang terdiri dari 3.000 dunia, di depan pintu masuk dan keluar sebuah dunia, orang-orang dari faksi gelap dikelilingi secara padat, memancarkan niat membunuh. Laporkan, saya baru saja menerima kabar bahwa setidaknya 3 atau 4 batalion fraksi cahaya sedang dalam perjalanan untuk membantu batalion 26. Seorang mata-mata dari faksi gelap datang dari jauh dan mendarat di depan master dari faksi gelap, kata laporan itu. Bagus sekali, mari sembunyikan kekuatan utama kita dengan lebih baik. Jangan khawatir sekarang. Ketika lebih banyak orang dari sekte cahaya tiba, kita bisa berkumpul dan memusnahkan mereka. Kita tidak perlu terlalu banyak berlarian dan memburu mereka kemana-mana. Tuan dari faksi gelap berkata sambil mensibir. Ini ide yang bagus. Mari kita konsentrasikan kekuatan utama, memancing orang-orang dari batalion sekte cahaya ke sini, dan kemudian mengumpulkan mereka semua dalam satu gerakan, menghemat waktu dan tenaga. Pakar lain dari sisi gelap tertawa dan berkata, itu hanya angan-angan saja bagi faksi terang untuk ingin melawan pasukan faksi gelap kita. Selama periode waktu ini, saya membunuh sejumlah besar anggota sekte cahaya, termasuk para penguasa sekte cahaya yang abadi di dunia. Mereka semua sangat lemah dan rentan. Pakar lain dari faksi gelap tertawa terbahak-bahak dan berkata, tak perlu dikatakan lagi, sepertinya ada orang-orang dari fraksi cahaya yang datang dari kejauhan. Mari kita bersikap rendah hati dan menghadapi mereka. Kita akan menunggu sampai jumlah orang dari fraksi cahaya cukup besar sebelum kita mengambil tindakan. Tiba-tiba, salah satu faksi gelap membuat isyarat membungkam dan berbisik. Akibatnya, semua penguasa faksi gelap terdiam, dan masing-masing dari mereka memandang dengan dingin ke arah kehampaan yang kacau di kejauhan. Gemuruh. Dalam kehampaan yang kacau di kejauhan, sejumlah besar orang dari sekte cahaya berdatangan. Orang-orang dari batalion ke-19 dari fraksi terang datang untuk membantu saudara-saudara dari batalion ke-26, dan bersama-sama mereka menangani anak-anak kura-kura dari fraksi kegelapan. Raungan seperti guntur dan guntur bergulung dari kejauhan, menyebar ke seluruh ruang dan waktu ini. Sesaat, sekelompok orang dari golongan terang tiba dan menghadapi orang-orang dari golongan gelap, dan suasana langsung menjadi tegang. Kelompok orang dari sekte cahaya ini termasuk dalam batalion ke-19. Chief Wan, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda ingin segera mengambil tindakan? Seorang tetua dari batalion 19 berbisik kepada seorang lelaki tua jangkung. Orang tua jangkung ini adalah pemimpin batalion 19. Setelah menerima pesan darurat dari batalion 26, mereka segera memimpin pasukannya untuk datang meminta dukungan. Tunggu sebentar, saya sudah menghubungi Kepala Chang dari Batalion 26, dan saya akan mengambil keputusan setelah saya memahami situasi Batalion 26 saat ini. Kekuatan keseluruhan dari faksi gelap ini agak kuat. Sebenarnya ada 20 Master Bumi Abadi. Kita mungkin tidak bisa mengalahkan mereka hanya dengan kekuatan Batalion ke-19. Pemimpin Wan dari Batalion ke-19 menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan sekelompok pria gelap di depannya. Dia sedikit mengernyit dan menjawab. Meskipun kekuatan batalion ke-19 tidak lemah, hanya ada selusin Master Bumi Abadi, yang mungkin tidak cukup untuk melawan kelompok faksi gelap di depan mereka. Jadi Kepala Wan mengeluarkan slip giok dan mulai menghubungi Kepala Chang dari Batalion 26. Saat ini, di markas Batalion 26, lebih dari selusin pejabat tinggi berkumpul di sebuah istana, semuanya diam. Duduk di atas tidak lain adalah pemimpin batalion ke-26. Dunia ini adalah basis inti dari batalion 26. Para pemimpin senior utama dan personel utama batalion 26 biasanya tinggal dan berlatih di dunia ini. Hanya saja saat ini markas inti batalion 26 telah dikepung oleh faksi gelap.
Orang-orang dari Batalion 19 ada di sini. Tiba-tiba, ekspresi kepala Chang berubah. Dia mengeluarkan sepotong batu giok, merasakannya, dan kemudian berbicara. Kepala Chang, selain Batalion 19, batalion mana lagi yang Anda minta bantuan? Tanya seorang perwira senior Batalion 26 di sebelahnya. Saya mengirimkan pesan bantuan kepada hampir semua pemimpin batalion, tetapi saya tidak tahu berapa banyak batalion yang terdiri dari laki-laki dan kuda yang akan datang untuk menyelamatkan. Lagi pula, banyak batalion yang berada dalam situasi buruk. Seperti batalion ke-26 kita, mereka dikelilingi oleh faksi gelap. Apalagi beberapa batalion telah hancur. Kepala Chang berpikir sejenak dan berkata, setelah mendengar apa yang dikatakan pemimpin Chang, para pemimpin senior Batalion 26 lainnya terdiam sejenak. Semua orang memahami bahwa situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi fraksi cerah. Tunggu sebentar, tunggu sampai jumlah orang cukup, lalu ambil tindakan. Tidak perlu terburu-buru, kata Kepala Chang. Saat ini, di tengah kekacauan di luar, pasukan Batalion 19 masih menghadapi pasukan faksi gelap. Saya menerima pesan dari Kepala Chang. Menurut perkataan Kepala Chang, selain Batalion 19 kita, masih ada beberapa batalion lain yang sedang dalam perjalanan. Kepala Chang meminta kita menunggu sampai semua orang dan kuda dari batalion lain berkumpul, baru kita bisa bekerja sama untuk menangani dengan itu. Faksi gelap ini, pemimpin Wan dari Batalion 19 tiba-tiba berbicara. Kalau begitu, mari kita tunggu. Memang merupakan pendekatan yang lebih baik untuk menunggu pasukan dari batalion lain dan kemudian berkonsentrasi menangani faksi gelap ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan pemimpin Wan, beberapa pejabat senior inti dari Batalion 19 semuanya menyatakan persetujuannya. Jadi orang-orang dari Batalion 19 tidak terburu-buru mengambil tindakan, tapi terus menghadapi orang-orang dari faksi gelap. Segera setelah itu, gemuruh. Dalam kehampaan yang kacau di kejauhan, sekelompok orang lain datang berdatangan. Batalion 23 ada di sini untuk membantu saudara-saudara dari Batalion 26 untuk melawan musuh bersama-sama. Raungan keras terdengar. Ternyata kelompok orang ini berasal dari Batalion 23 Sekte Cahaya. Segera, orang-orang dari Batalion 23 dan Batalion 19 berkumpul untuk menghadapi faksi gelap. Segera setelah itu, orang-orang dari Batalion 25, 26 dan 18 faksi Guangming juga tiba. Jadi ada 5 batalion Sekte Cahaya berkumpul dalam kehampaan yang kacau ini, ditambah batalion ke-26, total ada 6 batalion di sini. Semuanya, faksi Illuminati kita sekarang memiliki 6 batalion di sini, saya rasa kita bisa mengambil tindakan. Jumlah Master Earth Immortal kami hampir mencapai 50. Ditambah dengan Master Earth Immortal dari Batalion 26, jumlah Master Earth Immortal di pihak kita telah melebihi 50. Mari kita mulai dan bunuh semua orang dari faksi gelap. Markas besar pasti akan memberikan penghargaan besar kepada penjaga kamp kita. Pemimpin Wan dari Batalion 19 memperkirakan perbandingan kekuatan antara kedua belah pihak, dan kemudian mengirimkan pesan kepada para pemimpin batalion lainnya. Orang-orang dan kuda dari Batalion 19 menunggu paling lama di sini karena merekalah yang pertama tiba. Oke, bersiaplah untuk melakukannya. Situasi perang sangat kritis sekarang. Kita tidak bisa membuang waktu terlalu banyak di sini. Kita harus memanfaatkan waktu untuk melenyapkan kelompok faksi gelap ini. Pemimpin batalion lainnya mengangguk dan berkata, oke, mari kita mulai. Kita memiliki 5 atau 6 batalion orang di sini, dan kekuatan keseluruhan sudah cukup. Para pemimpin batalion lainnya mengangguk. Maka ketika para pemimpin batalion ini memberikan perintah, pasukan dan kuda dari beberapa batalion bersiap-siap dan mulai mengambil tindakan. Hei, bagus sekali. Hampir cukup untuk memikat 5 batalion Sekte Cahaya ke sini. Mari bersiap untuk mengambil tindakan. Pada saat ini, di kamp faksi gelap, Master dari faksi gelap mensibir. Oke, ayo kita lakukan, aku sudah lama tidak sabar. Para ahli lain dari faksi gelap juga mengangguk. Fraksi terang mengirim batalion ke-24 untuk mendukung batalion ke-26 dan bersama-sama menangani faksi gelap. 27 batalion dari faksi terang datang untuk membunuh faksi gelap.
Saat pasukan kedua belah pihak sedang berperang, dan siap bertempur, 2 batalion pria dan kuda lagi dari faksi cahaya menyerbu masuk, dan raungan mereka menyebar ke seluruh kehampaan yang kacau. Dengan cara ini, total 7 batalion sekte cahaya dikumpulkan di sini, yang bisa dikatakan sebagai barisan yang kuat. Para pemimpin 7 batalion dengan cepat menyatukan pendapat mereka dan memutuskan untuk segera mengambil tindakan. Saya akan segera mengirim pesan kepada Kepala Chang dari Batalion 26, menceritakan situasinya, dan memintanya untuk membawa orang-orang dan kuda dari Batalion 26 untuk mempersiapkan perang. Ayo serang dari dalam dan luar. Seorang pemimpin berkata, diam-diam mengeluarkan slip giok untuk mengirim pesan kepada pemimpin Chang. Di markas Batalion 26, pemimpin Chang memasang ekspresi yang sangat rumit setelah menerima panggilan. Semuanya, apa kabarmu? Benar-benar mengambil tindakan. Setelah pertempuran ini dimulai, kita semua di Batalion ke-26 akan menjadi pendosa faksi Illuminati mulai sekarang. Pemimpin Chang perlahan-lahan melihat ke sekeliling para pejabat senior dari Batalion 26 yang berdiri diam di sekelilingnya, dan berkata dengan nada berat. Hei, Ketua Chang, lihat apa yang Anda katakan. Bukankah kita sudah sepakat untuk bekerja sama dengan tindakan faksi gelap dan memanfaatkan krisis batalion ke-26 kita untuk menarik sebanyak mungkin orang dari setiap batalion faksi terang ke sini? Mungkin, dan kemudian berkumpul untuk memusnahkan mereka. Tindakan ini merupakan pencapaian pertama kami dalam bergabung dengan faksi gelap. Ketua Chang, setelah mendengarkan apa yang Anda katakan sekarang, apakah Anda ingin menyesalinya? Jangan lupa bahwa kehidupan orang tua, istri, anak-anak, saudara laki-laki, murid, dan banyak orang yang dekat dengan Anda semuanya dikendalikan oleh beberapa utusan dari faksi gelap kali ini. Orang-orang itu tak satu pun dari mereka akan selamat, mereka semua akan mati karenamu. Pada saat ini, seorang perwira senior dari Batalion 26 yang berdiri di kejauhan mensibir. Pria berpangkat tinggi ini adalah pria tua berkulit hitam dengan aura tajam. Dia adalah makhluk abadi duniawi tingkat tinggi. Awalnya, Kepala Chang adalah pemimpin Batalion ke-26 dan memiliki status tertinggi Kepala Chang dan kata-katanya penuh dengan makna bercanda. Elder Gao, sebenarnya semua ini karena kamu. Pemimpin Chang memandang lelaki tua berbaju hitam itu, terlihat sangat kesakitan, dan ada kemarahan yang sangat besar di dalam hatinya, tetapi dia tidak punya pilihan selain membuka mulut dan berkata. Karena apa yang dikatakan Penatua Gao benar, sekelompok orang dengan koneksi terdekat di sekitarnya dikendalikan oleh beberapa utusan dari faksi gelap. Selain pimpinan Chang, masih banyak pejabat tinggi lain di Batalion 26 yang juga memiliki amarah di matanya, karena pengalamannya sama dengan pimpinan Chang ingin melindungi mereka. Beberapa atasan dari faksi gelap telah terbunuh. Jika mereka ingin menyelamatkan orang-orang itu, mereka harus mematuhi perintah dari faksi gelap, mengabdi pada faksi gelap sejak saat itu, dan pada gilirannya berurusan dengan faksi terang. Kali ini Batalion 26 menghadapi krisis, sebenarnya jebakan. Faksi gelap telah lama menyergap pasukan kuat di dekat markas Batalion 26, khususnya menunggu batalion faksi terang jatuh ke dalam perangkap mereka. Baiklah, Ketua Chang, saya tidak ingin bicara omong kosong. Jika ada yang ingin Anda katakan, beritahu saja utusannya secara langsung. Gao yang lebih tua merasakan kemarahan di mata semua orang, wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin. Saat berikutnya, 5 sosok hitam kabur perlahan muncul di depan semua orang, secara bertahap menjadi padat karena ilusi. Ini adalah 5 penguasa faksi gelap, masing-masing memancarkan energi dan tekanan yang kuat, yang membuat semua pejabat senior Batalion 26 diam-diam terkejut. Oke, fraksi cahaya memiliki 6 batalion pasukan di luar, dan mereka bisa mengambil tindakan. Saat pertempuran dimulai, kamu bergegas keluar dengan batalion ke-26 dan berpura-pura bertarung dengan faksi gelap kita. Lalu aku akan mengamati dari samping. Ketika waktunya tepat, aku akan mengeluarkan perintah dan kamu akan segera melancarkan serangan diam-diam dari belakang. Orang-orang dari faksi Illuminati itu lengah. Tentu saja, bahkan jika batalion ke-26 Anda tidak mengambil tindakan, pasukan dari faksi gelap kita yang dikerahkan di luar sudah cukup untuk menghancurkan pasukan kelompok faksi terang ini. Aku hanya menguji kesetiaanmu. Saya pikir batalion 26 Anda tidak akan mengecewakan saya, bukan? Salah satu penguasa faksi gelap berbicara perlahan, dengan nada mengancam.
Setelah mendengar kata-kata dari pemimpin faksi gelap ini, para pejabat senior dari Batalion 26 menundukkan kepala mereka. Oke, bersiaplah. Ikuti perintah saya. Pemimpin dari faksi gelap yang berbicara berkata dengan dingin. Beri aku perintah dan bersiaplah untuk bertindak sesuai rencana. Pemimpin Chang dari Batalion 26 berjuang keras di dalam hatinya untuk beberapa saat, dan akhirnya memberi perintah dengan suara gemetar. Dia memikirkan keluarganya, klan, murid, teman. Inilah orang-orang yang paling ingin dia lindungi. Awalnya, dia menyembunyikan orang-orang ini dengan baik, tetapi seorang pengkhianat muncul di antara pejabat senior Batalion 26. Dia menemukan sebagian besar orang yang memiliki hubungan paling dekat dengan pejabat senior, dan kemudian diam-diam memberitahu faksi gelap untuk menangkap semua orang ini. Dia ditangkap, dan kemudian bekerja sama di dalam dan di luar untuk menyerang markas inti Batalion 26 dan mengambil kendali seluruh batalion. Tentu saja, banyak anggota Batalion 26 yang melawan selama proses ini, tetapi semuanya terbunuh. Dunia luar, semuanya, saya telah menerima tanggapan dari Kepala Chang, dan kami akan melanjutkan sesuai rencana. Pemimpin yang baru saja mengirimkan pesan kepada pemimpin Chang mengirimkan pesan kepada pimpinan batalion lainnya. Lakukan, bunuh semua orang dari faksi gelap ini. Membunuh. Para pemimpin 7 batalion meraung hampir bersamaan. Membunuh. 7 batalion sekte cahaya juga meraung, dan gelombang suara yang dahsyat berkumpul, seperti aliran kosmik yang tak terlihat, menyapu ruang dan waktu ini, mengguncang kehampaan yang tak terbatas. Laki-laki dan kuda dari 7 batalion bergegas maju bersama, seperti belalang melewati perbatasan, padat, penuh niat membunuh, dan momentumnya luar biasa. Haha, kalian dari faksi terang ingin menang dengan lebih banyak orang, bukan? Sayangnya, pasukan kami dari faksi gelap bahkan lebih besar. Keluarlah mereka semua, bunuh semua orang Illuminati ini, jangan biarkan satupun dari mereka lolos. Seorang master abadi bumi yang dipimpin oleh faksi gelap menengadah ke langit dan tertawa liar saat melihat pemandangan ini. Gemuruh. Mengikuti tawa gila dari penguasa faksi gelap, dari segala arah dalam kehampaan yang kacau ini dan dari kedalaman ruang, sekelompok orang dari kelompok gelap bergegas keluar satu demi satu. Jumlahnya sangat menakutkan, seperti lautan hitam yang luas. Di depan pasukan faksi gelap ini dipimpin oleh penguasa abadi duniawi dengan aura yang kuat. Bum-bum. Melihat sekeliling, saya melihat bercak hitam di mana-mana. Pasukan dari faksi gelap bergegas keluar dari tempat persembunyian mereka terus-menerus. Tidak, sepertinya kita disergap. Para pemimpin dari 7 batalion sekte cerah memiliki kemampuan persepsi yang kuat. Ketika mereka merasakan pemandangan ini, ekspresi mereka segera berubah, mengetahui ada sesuatu yang tidak beres. Situasinya tidak bagus, mereka tampaknya memiliki lebih dari 200 master bumi abadi. Bagaimana mungkin? Kapan faksi gelap memiliki begitu banyak makhluk abadi di bumi? Seorang pemimpin dengan kemampuan persepsi paling kuat adalah orang pertama yang merasakan jumlah master abadi duniawi dari faksi gelap, dan berteriak dengan suara gemetar. Ketika para pemimpin 6 batalion lainnya mendengar hal ini, mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam lubang es yang telah bertahan selama 10.000 tahun. Jumlah total Master Earth Immortal dari 7 batalion sekte Guangming paling banyak tidak melebihi 100. Bahkan jika Master Earth Immortal dari batalion ke-26 ditambahkan ke totalnya, jumlahnya hampir tidak melebihi 100. Jumlah pasukan lawan setidaknya 2 kali lipat dari jumlah kita. Kami tidak memiliki peluang untuk memenangkan pertempuran ini. Pemimpin lainnya berteriak kaget. Kami jatuh ke dalam jebakan dan sekarang kami dikepung dan tidak bisa pergi meskipun kami menginginkannya. Para pemimpin dari 7 batalion semuanya tahu bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi, dan semuanya terlihat sangat jelek. Pada saat ini, orang-orang dari faksi gelap telah bergegas dari segala arah. Bertarung. Para pemimpin 7 batalion mengertakkan gigi dan meraung pada saat bersamaan. Gemuruh. Saat berikutnya, manusia dan kuda di kedua sisi seperti 2 aliran kosmik yang kuat, bertabrakan dalam sekejap, dan energi tabrakan yang dilepaskan menyebar ke segala arah, mendidihkan kehampaan kacau yang tak ada habisnya. Pertarungan sengit telah resmi dimulai. Bisa dibilang pertempuran yang menghancurkan dunia ini merupakan pertempuran terbesar selama ini. Manusia dan kuda di kedua sisi bergegas maju dengan seluruh kekuatan mereka.
Setiap menit dan detik, makhluk di kedua sisi terbunuh. Sejumlah besar mayat dan berbagai bagian yang dimutilasi berjatuhan seperti pangsit. Teriakan pembunuhan, auman energi, auman, jeritan. Segala jenis suara menakutkan terus terdengar, menyebar melintasi miliaran mil kehampaan. Aura pembunuh yang memancar dari seluruh medan perang berubah menjadi angin hampa yang dahsyat, yang sangat menakutkan. Pertama-tama, bunuh para master tingkat keabadian bumi dari fraksi Guangming. Selama para dewa bumi itu terbunuh, anggota lain dari fraksi Guangming tidak akan layak untuk disebutkan. Earth Immortal yang dipimpin oleh faksi gelap berteriak keras. Fiuh! Master abadi duniawi dari faksi gelap berubah menjadi bayangan hitam, terbang ke depan di medan perang, dan mengepung serta membunuh master abadi duniawi dari faksi terang. Faksi gelap memiliki lebih dari 200 tuan abadi duniawi, jadi mereka secara alami lebih unggul dalam hal jumlah. Kami tidak memiliki peluang untuk memenangkan pertempuran ini. Tolong sampaikan perintah dan biarkan semua orang memanfaatkan setiap kesempatan, larilah jika Anda bisa, dan pertahankan kekuatan Anda. Pemimpin Wan dari Batalion 19 melihat situasi medan perang di depannya, menghela nafas, lalu mengirimkan pesan kepada pemimpin beberapa batalion lainnya. Itu saja. Pasukan faksi gelap ini dipersiapkan dengan baik, dengan banyak ahli dan skala besar. Kami memang bukan tandingannya. Sampaikan perintah tersebut, biarkan semua orang melarikan diri jika mereka bisa, dan jangan melakukan pengorbanan yang tidak perlu. Para pemimpin beberapa batalion lainnya setuju. Meskipun pertempuran ini baru saja dimulai, semua orang dapat melihat bahwa sisi baiknya tidak memiliki peluang untuk menang dalam pertempuran ini. Para pemimpin ini juga tahu bahwa jika perintah seperti itu diteruskan, itu pasti akan mempengaruhi moral pihak mereka sendiri dan semakin melemahkan kekuatan tempur secara keseluruhan. Tapi sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, mereka tidak bisa lagi mempertimbangkan terlalu banyak golongan ringan. Pertempuran ini dapat berapa banyak orang dan kuda yang bertahan adalah hal yang paling penting. Tahukah Anda, ini telah mengumpulkan 7 batalion laki-laki dan kuda, ditambah 26 batalion, ada 8 batalion laki-laki dan kuda. Jika semua laki-laki dan kuda dari 8 batalion ini dimusnahkan, itu akan menjadi bencana besar bagi Sekte Cahaya. Kerugian dan pukulan. Saudara Liu, biarkan aku menutupi pelarianmu. Di medan perang, seorang Master Earth Immortal dari Sekte Cahaya berlumuran darah. Dia mengayunkan pedangnya dan meraung di depan Master Earth Immortal lainnya. Api yang berkobar mulai muncul dari badannya. Bakar esensi dan darah aslinya. Energi yang dikeluarkan oleh Master Abadi Bumi yang membakar esensi dan darah aslinya memang sangat menakutkan. Dia sudah terluka parah. Setelah membakar esensi dan darah aslinya, kekuatan tempurnya kembali ke kondisi puncak sebelum dia terluka. Saudara Kai, tidak. Kamu sudah terluka, seharusnya aku yang melindungimu. Sekarang aku akan melindungimu dan kita akan berjuang keluar dari pengepungan bersama-sama. Master Abadi Duniawi dari Sekte Guangming bernama Liu memandang temannya yang terbakar abis dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan kaget. Saudara Liu, saya terluka parah. Sangat sulit untuk melarikan diri. Saya akan menggunakan energi terakhir saya untuk melindungi Anda dan bertarung. Persahabatan kita tidak akan sia-sia. Teriak makhluk abadi bernama Kai. Hei hei, tak satu pun dari kalian bisa melarikan diri. Tiba-tiba, 4 atau 5 master abadi duniawi dari faksi gelap datang pada saat yang sama dari arah yang berbeda, mengelilingi 2 abadi duniawi dari faksi terang dan mulai bertarung. Tuan, apa kabar? Di bagian lain medan perang, seorang master abadi bumi dari faksi cahaya dikepung oleh 2 faksi gelap. Setelah pertempuran sengit, badannya hancur berkeping-keping dan berubah menjadi bola kabut darah di kejauhan bergegas dengan putus asa. Muridku yang baik, tolong tinggalkan aku sendiri, temukan cara untuk melarikan diri dari medan perang ini, dan berusahalah untuk mewariskan warisan garis keturunan kita, jangan dipotong. Badan jiwa dari Tuan Abadi Duniawi yang badannya hancur muncul dan berteriak kepada pria parubaya, suaranya terdengar sangat lemah. Pergilah ke neraka. Di sebelahnya, Master Earth Immortal dari faksi gelap mengayunkan sabit hitam pekat dan menebas ke arahnya, langsung memotong jiwa Master dari faksi cahaya menjadi beberapa bagian, menghancurkan badan dan jiwa. Menguasai. Dasar faksi gelap, aku akan bertarung denganmu.
Pria parubaya itu melihatnya dengan mata terbuka dan meraung sekuat tenaga. Adegan ini terus terjadi di medan perang. Kekejaman perang diperlihatkan dengan jelas. Banyak juga anggota faksi Illuminati yang bekerja keras, tidak peduli hidup dan mati, dan hanya ingin membunuh musuh. Haha, saya telah membunuh 10 faksi gelap dengan level yang sama, itu sudah cukup. Jika Anda terus membunuh, Anda akan mendapat 1 jika membunuh lebih banyak. Kalian semua, masuk neraka. Seorang anggota faksi cahaya dengan badan kekar, berbentuk seperti menara besi, memegang 2 kapak raksasa dengan niat membunuh, kemanapun dia pergi, dia membunuh satu demi satu faksi gelap, tapi badannya yang tinggi juga dipenuhi bekas luka mengalir dengan keras, dan dia mungkin tidak akan bisa bertahan lama jika dia terus bertarung. Seiring berjalannya waktu, faksi terang secara bertahap mulai dirugikan. Bagaimanapun, kekuatan keseluruhan jauh lebih lemah daripada faksi gelap. Membunuh. Ketika pertempuran semakin sengit, orang-orang dan kuda dari Batalion 26 bergegas keluar dari pangkalan, bergegas langsung ke medan perang, dan bertarung dengan orang-orang dari faksi gelap. Orang-orang dari Batalion 26 keluar. Pada saat ini, batalion lain sedang berjuang untuk bertahan, dan mereka semua merasa segar ketika melihat orang-orang dan kuda dari Batalion ke-26 menyerbu keluar. Bagaimanapun, ini berarti kekuatan seseorang meningkat sedikit. Kepala Chang, faksi gelap datang dengan persiapan yang baik, dengan prajurit dan kuda yang kuat, dan kekuatan keseluruhan sangat kuat. Situasinya tidak baik bagi kita. Kami tidak bisa segan-segan untuk berperang. Kami, beberapa batalion manusia dan kuda, bekerja sama untuk mencari peluang dan bergegas keluar. Para pemimpin batalion lain mengirimkan pesan kepada Kepala Chang satu demi satu. Semuanya, aku turut berduka cita untukmu. Batalion 26 turut berduka cita untukmu. Pemimpin Chang mendengarkan pesan dari pemimpin batalion lainnya dengan ekspresi rumit. Dia menghela nafas dan menjawab. Kepala Chang, jangan katakan ini. 30 batalion kami dari Sekte Guangming terhubung satu sama lain dan sebenarnya merupakan satu badan. Jika 26 batalion Anda dalam masalah, tentu saja masing-masing batalion kami akan datang membantu. Hanya saja aku tidak menyangka faksi gelap begitu licik dan menyergap banyak pasukan terlebih dahulu. Ini adalah jebakan. Tapi ini tidak bisa disalahkan pada batalion ke-26 Anda. Ketua Chang, sekarang bukan waktunya untuk mengucapkan kata-kata sopan. Mari kita kumpulkan kekuatan batalion ke-8 kita dan berjuang untuk keluar dari pengepungan. Seorang pemimpin berkata dalam sebuah pesan. Kepala Chang, sekarang kamu memimpin batalion ke-26 secara diam-diam ke belakang anggota fraksi cahaya itu. Tunggu perintahku, dan luncurkan serangan mendadak ke arah mereka dari belakang. Pada saat ini, sebuah pesan tiba-tiba terdengar dari lautan jiwa pemimpin Chang. Mendengar ini, Kepala Chang tidak bisa menahan gemetar, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Kepala Chang, saya harap Anda dapat bekerja sama dengan baik, jika tidak, keluarga, klan, murid, dan teman Anda semua akan mati karena Anda. Anda tidak ingin melihat hasil seperti itu, bukan? Suara itu terdengar lagi di lautan jiwa Kepala Chang. Tidak jauh di depan, seharusnya ada markas inti Batalion 26. Saya harap Batalion 26 baik-baik saja. Pada saat ini, dalam kehampaan 3000 dunia yang kacau, Ye Tianfei semakin dekat ke markas inti Batalion ke-26. Semuanya, kita hampir sampai di tujuan, bersiaplah untuk pertempuran yang menyenangkan. Ye Tianfei mengirim pesan kepada anggota 3 batalion dan berkata. Ketika anggota dari 3 batalion mendengar pesan Ye Tianfei, mereka semua bersorak, bersiap, dan bersiap untuk bertarung. Pada saat yang sama, di antara 3000 dunia, ruang di mana leluhur kegelapan berada. Tanpa diduga, Ye Tianfei telah kembali ke kehampaan 3000 dunia besar dan kecil, dan telah menjadi pemimpin batalion 35 lagi. Dengan cara ini, orang misterius yang membunuh pengumpul sumber daya terakhir kali adalah Ye Tianfei. Baiklah, sampaikan pesanan saya dan segera kirimkan ahli untuk menemukan Ye Tianfei dan menangkapnya. Leluhur kegelapan memegang slip pesan giok di tangannya dan berkata perlahan. Ya, leluhur, saya akan segera mengatur pengaturannya. Seorang pria berjubah hitam menanggapi dengan hormat, lalu berbalik dan pergi. Pada saat ini, di luar markas inti Batalion ke-26, pertempuran mengerikan masih berlangsung.
Energi pertempuran yang sangat dahsyat menyebar ke segala arah, mengguncang celah ruang gelap di kehampaan yang kacau. Mengerikan. Di ruang dan waktu yang jauh, ada makhluk di mana-mana yang datang untuk menyaksikan pertempuran ini. Perang antara faksi terang dan faksi gelap kini menjadi prioritas utama di 3000 dunia, dan semua makhluk dalam ruang dan waktu memperhatikannya. Pertempuran telah berkembang hingga titik ini, dan kelemahan dari fraksi cahaya telah muncul. Mereka dipukuli berulang kali, dan korban terus berjatuhan, membuat mereka sangat malu. Jangan terobsesi untuk bertarung. Jika ada kesempatan, segera kabur dan simpan kekuatanmu. Selama pertempuran, para pemimpin 7 batalion fraksi cahaya terus mengirimkan pesan kepada anggota batalion mereka masing-masing, meminta semua orang memanfaatkan setiap kesempatan untuk melarikan diri. Hanya pemimpin Chang dari batalion 26 yang memiliki ekspresi rumit. Dia memimpin pasukan batalion 26 secara diam-diam ke belakang 7 batalion lainnya. Tidak hanya Kepala Chang, hampir separuh pejabat senior batalion 26 juga memiliki ekspresi yang rumit, dan banyak dari mereka yang memiliki ekspresi perjuangan. Hanya sejumlah kecil pejabat senior dari batalion 26 yang mensibir, dan mereka bahkan punya ekspektasi. Sekarang, kami akhirnya sampai di medan perang. Sosok Ye Tianfei tiba-tiba muncul di kejauhan, melihat medan perang yang sengit di kejauhan, katanya dengan dingin. Faksi gelap sebenarnya mengirimkan lebih dari 200 tuan abadi duniawi. Faksi terang kita memiliki setidaknya 5 atau 6 batalion laki-laki dan kuda yang mampu berperang. Namun, tampaknya situasi faksi terang kita agak buruk, baik jumlah ahli maupun jumlah keseluruhannya tidak sebaik pihak lain. Kekuatan jiwa Ye Tianfei secara singkat merasakan medan perang di kejauhan, dan dia secara kasar memahami situasi saat ini. Semuanya, bersiaplah untuk memulai pembantaian. Mata Ye Tianfei dingin dan dia berbicara kepada petinggi dari 3 batalion. Saya pikir efek terbaiknya adalah pertama-tama memasuki medan perang secara diam-diam, lalu tiba-tiba melepaskan semua orang dan melancarkan serangan mendadak. Tuan Hun berkata kepada Lin Fei. Ini ide yang bagus. Ye Tianfei mengangguk setuju. Jadi Ye Tianfei segera menggunakan metode kekecewaan ruang dan waktu dan bergegas menuju medan perang yang jauh. Dengan peningkatan substansial dalam tingkat energi ruang, metode kekecewaan ruang dan waktu yang saat ini digunakan oleh Ye Tianfei sangat cerdas, hampir mencapai keadaan tak terlihat dan tanpa jejak. Selama pergerakan, bahkan para master abadi bumi pun kesulitan mendeteksinya waktu. Pada saat ini, di medan perang, situasi faksi ringan semakin buruk, dan korban jiwa semakin meningkat. Kepala Chang, batalion ke-26 Anda dapat mengambil tindakan. Mari kita akhiri pertarungan membosankan ini. Kita tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan pada kelompok manusia ini. Pada saat ini, seorang master dari faksi gelap berbicara dengan dingin kepada pemimpin Chang dari batalion 26. Kepala Chang tidak bisa menahan gemetar ketika mendengar ini. Pejabat senior batalion 26 lainnya juga menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Bagaimana? Kenapa kamu tidak mengambil tindakan? Pemimpin dari faksi gelap mensibir. Le Diakan. Pada saat ini, 4 pemimpin senior dari batalion 26 tiba-tiba menyebar dan memimpin sekelompok pasukan menuju bagian belakang 7 batalion lainnya dari Sekte Guangming. Itu saja untuk saat ini, ayo kita lakukan. Melihat pemandangan ini, 2 Master Earth Immortal dari batalion ke-26 menghela nafas, melambaikan tangan mereka, diikuti dengan kroni-kroni mereka, dan menyerang orang-orang dan kuda dari 7 batalion lainnya. Hei, biarkan orang-orang dari golongan cahaya membunuh rakyatnya sendiri. Jika berita tentang kejadian hari ini tersebar, pasti akan mengguncang moral militer faksi Illuminati dan sangat melemahkan semangat juang faksi Illuminati lainnya. Seorang master dari faksi gelap mensibir. Saat ini, sudah ada 6 Master Earth Immortal dari batalion 26 yang memimpin pasukan mereka untuk menyerang pasukan lain dari faksi ringan. Karena insiden yang tiba-tiba, pasukan dari 7 batalion lainnya hampir tidak mendukung kemajuan selangkah demi selangkah dari faksi gelap. Siapa sangka orang-orang dari batalion ke-26 akan melancarkan serangan mendadak dari belakang, membunuh banyak orang dalam satu gerakan. Bahkan 4 Master Earth Immortal dibunuh oleh 6 Earth Immortal dari batalion ke-26 dalam kekacauan itu, dan seorang Earth Immortal terluka parah.
Yang lebih serius lagi adalah formasi pertempuran ke-7 batalion itu tiba-tiba dipecah oleh orang-orang dan kuda dari batalion ke-26. Chang Tong, apa yang kalian dari batalion 26 lakukan? Para pemimpin dari 7 batalion lainnya tiba-tiba berbalik dan berteriak dengan tajam hampir pada saat yang bersamaan. Semuanya, aku, Chang Tong, turut berduka cita padamu, dan batalion 26 kami juga turut berduka cita padamu, tapi kami terpaksa tidak punya pilihan. Menghadapi tatapan marah dari anggota batalion ke-7 lainnya, pemimpin Chang menghela nafas dan berbicara. Chang Tong, begini saja, kali ini batalion 26-mu berada dalam krisis dan membutuhkan penyelamatan. Ini sebenarnya jebakan. Ini adalah jebakan yang dibuat oleh batalion 26-mu dan faksi gelap. Tujuannya adalah untuk memikat kita ke sini, lalu kelilingi dan bunuh. Pemimpin batalion bertanya dengan marah. Haha, ya, itulah kenyataannya. Batalion ke-26 telah membelot ke faksi gelap kami. Kami telah menyiapkan jebakan untuk mengumpulkan kalian dan memusnahkan mereka, sehingga kami tidak perlu mencari kalian kemana-mana. Sebelum pemimpin Chang dapat berkata apa-apa, pemimpin dari faksi gelap yang baru saja memerintahkan batalion ke-26 untuk mengambil tindakan tertawa liar dan sangat bangga. Jika ini efeknya, dia ingin menggunakan orang-orang dari faksi terang untuk membunuh orang-orang dari golongan cahaya. Kepala Chang, batalion ke-26 Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Mulai sekarang, Anda memenuhi syarat untuk menjadi budak faksi gelap kami. Pemimpin faksi gelap berkata dengan keras. Oke, Chang Tong, ternyata kamu berkolusi dengan faksi gelap dan memimpin batalion ke-26 untuk menyerah kepada faksi gelap. Anda pengkhianat. Chang Tong, faksi Guangming kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kami juga tidak akan membiarkan batalion 26 pergi. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh penguasa faksi gelap ini, para pemimpin dari 7 batalion lainnya terkejut dan marah, dan mereka semua berteriak. Mendengus. Sepertinya kalian belum melihat situasinya dengan jelas. Saya menyarankan kalian untuk memikirkan situasi kalian saat ini. Kalian semua akan mati di sini, jadi jangan khawatir tentang hal lain. Seorang lelaki tua berkulit hitam dari batalion 26 mendengus dingin dan berkata dengan keras. Saya mengenali Anda adalah Gao Yunyu dari batalion 26. Gao Yunyu, Anda memiliki masalah dengan kultivasi Anda di masa lalu dan meninggalkan bahaya serius yang tersembunyi pada badan Anda. Penatuaian dari markas besar harus merawat Anda secara pribadi, jika tidak, Anda tidak akan pernah mencapai alam keabadian duniawi tingkat tinggi dalam hidup Anda. Kamu telah mengkhianati sekte cahaya. Kamu hanyalah orang yang berhati serigala. Seorang Master Earth Immortal dari sekte Bright berteriak dengan marah. Sudah cukup. Aku tidak tertarik mendengarkan pertengkaranmu di sini. Ayo kita lakukan. Batalion 26-mu akan menjadi garda depan. Siapapun yang membunuh lebih banyak orang akan diberi hadiah besar ketika saatnya tiba. Pemimpin dari faksi gelap berkata dengan dingin. Saya akan menuruti perintah utusan. Yakinlah, utusan, saya pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh musuh dan mengupayakan imbalan dari utusan. Gao Yunyu dari batalion 26 langsung berkata menyanjung. Yah, kamu baik-baik saja. Jangan khawatir, aku akan mendukungmu dengan baik. Pemimpin faksi gelap berkata dengan puas. Terima kasih, Tuan Utusan. Gao Yunyu sedikit bersemangat. Pada saat ini, anggota dari 7 batalion dari faksi terang sedikit putus asa. Awalnya, pihak mereka tidak sekuat faksi gelap. Sekarang mereka mengetahui bahwa batalion ke-26 telah membelot ke faksi gelap dengan cara ini, faksi ringan kekuatan keseluruhannya bahkan lebih lemah. Semuanya, situasinya kritis. Kita tidak punya pilihan selain berjuang keras. Pemimpin salah satu batalion mengertakkan gigi dan berkata kepada pemimpin batalion lainnya. Ini hanya pertarungan. Bunuh 1 dan kamu akan mendapatkan cukup. Bunuh 2 dan kamu akan mendapat untung. Para pemimpin dari beberapa batalion lainnya juga mengangguk, mengetahui bahwa mereka tidak punya pilihan selain bertarung. Tapi saat ini, kamu tidak akan mendapat kesempatan untuk mengklaim hadiahmu karena kamu akan segera mati. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan kemudian semua orang melihat seorang pemuda tiba-tiba muncul di medan perang, berjalan menuju Gao Yunyu selangkah demi selangkah, wajahnya penuh kedinginan.
Itu adalah Ye Tianfei. Kekuatan jiwa Ye Tianfei begitu kuat sehingga dia sudah merasakan dengan jelas situasi di medan perang dan mengetahui tentang pengkhianatan batalion ke-26. Nak, siapa kamu? Beraninya kamu berbicara begitu berani. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Tianfei, Gao Yunyu tidak bisa menahan amarahnya ketika dia melihat anak laki-laki junior yang tiba-tiba muncul entah dari mana di depannya. Dia tidak tahu bahwa anak laki-laki di depannya adalah Ye Tianfei, anggota muda paling populer dari sekte cerah baru-baru ini. Dia merasa bahwa Ye Tianfei hanyalah perisungguhan, jadi dia tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Pada saat ini, pria dan kuda di sekitar dari kedua sisi memperlambat atau bahkan menghentikan tindakan mereka karena kemunculan Ye Tianfei yang tiba-tiba. Siapa pemuda ini? Pada saat ini, 7 batalion lainnya dari sekte Guangming juga melihat ke arah Ye Tianfei, diam-diam terkejut di dalam hati mereka. Seorang anak laki-laki yang hanya memiliki alam keabadian sejati berani berdiri di medan perang yang begitu besar dan memarahi Gao Yunyu yang telah membelot ke faksi gelap. Pemuda ini memiliki keberanian yang baik. Dia mungkin tidak tahan dengan pengkhianatan Gao Yunyu. Pemuda dengan rasa keadilan dan keberanian adalah murid yang luar biasa dari sekte cahaya kita. Jika memungkinkan, yang terbaik adalah semua orang membantunya. Bersama-sama, dapat membantunya melarikan diri. Pemimpin salah satu batalion sepertinya lebih mengagumi Ye Tianfei dan diam-diam mengirimkan pesan kepada para pemimpin batalion lainnya. Nak, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menilai aku antara hidup dan mati? Kamulah yang akan segera mati. Gao Yunyu meraung keras, melintas dan bergegas menuju Ye Tianfei seperti kilat. Gao Yunyu, siapa yang menjadi pahlawan jika kamu menindas junior? Kejar kami jika kamu berani. Pemimpin batalion berteriak keras, dan dia melintas, mencoba bergegas membantu Ye Tianfei. Le Diakan, seorang ahli Earth Immortal dari faksi gelap yang memancarkan aura ganas bergegas mendekat dan menghalangi jalan pemimpinnya. Aku hanya ingin menindasnya, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Haha, Gao Yunyu tertawa liar. Ada lebih dari 200 penguasa abadi duniawi dari faksi gelap di medan perang, serta pasukan besar dari faksi gelap. Gao Yunyu sangat percaya diri, bagaimana dia bisa takut pada para pemimpin batalion faksi terang ini. Lakukan. 3 atau 4 master abadi bumi dari faksi Guangming bergegas mendekat, ingin membantu Ye Tianfei. Boom boom. 5 atau 6 master abadi duniawi dari faksi gelap muncul, menghalangi jalan para master abadi duniawi dari faksi terang. Dalam sekejap, Gao Yunyu sudah bergegas menuju Ye Tianfei, dengan cibiran kejam di wajahnya. Seorang anak junior berani menantangku secara langsung, aku tidak tahu seberapa tinggi langitnya. Pergilah ke neraka. Gao Yunyu berteriak dingin, dengan sikap merendahkan, lalu langsung mengambil tindakan. Le Diakan. Dia tidak menggunakan keterampilan seni bela diri yang brilian, dia hanya menamparkan Ye Tianfei, bersiap untuk menghancurkan Ye Tianfei di depan umum dengan kondisinya yang kuat. Jika makhluk abadi duniawi tingkat tinggi ingin membunuh makhluk abadi sejati, itu seperti seekor harimau yang membunuh seekor ayam. Menghadapi Gao Yunyu yang bergegas mengambil tindakan, Ye Tianfei tetap tidak bergerak, hanya berdiri diam dan memandang Gao Yunyu dengan acuh tak acuh. Gemuruh. Telapak tangan Gao Yunyu terus mengembang, dan dalam sekejap menutupi langit, membawa tekanan energi mengerikan yang seolah menghancurkan segalanya. Apakah anak ini begitu ketakutan hingga dia tidak menghindar? Kata seorang Master Earth Immortal dari klan kegelapan dengan nada bercanda. Dengan kekuatan seekor semut, dia tidak bisa bergerak. Dia sudah lama ditekan. Kata Master Sekte Gelap Earth Immortal lainnya sambil mensibir. Sayang sekali. Melihat telapak tangan besar Gao Yunyu hendak mengenai badan Ye Tianfei, beberapa master abadi bumi dari Sekte Cerah tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala, diam-diam berteriak bahwa itu sangat disayangkan. Sekarang, kandang luar angkasa, kata Ye Tianfei ringan. Sangkar luar angkasa yang tak terlihat jatuh dari langit dan menekan badan Gao Yunyu. Selama periode waktu ini, Ye Tianfei telah meluangkan waktu untuk memurnikan berbagai kristal energi, termasuk kekuatan jiwa, ruang, waktu, energi peri. Oleh karena itu, tingkat energi luar angkasa Ye Tianfei telah meningkat. Pada saat yang sama,
Ye Tianfei telah mengintegrasikan setetes esensi dan daya asli dari klan Wan Fa Fin, yang sangat bermanfaat bagi pengembangan berbagai hukum di dunia seiring berjalannya waktu, dampaknya mulai terlihat semakin jelas. Juga, sebelum bertemu dengan badan asli dari 10.000 tanaman merambat ajaib, Ye Tianfei bertemu dengan tiruannya. Klon dari 10.000 tanaman merambat ajaib juga menanam 1.000 benih ajaib duniawi di hati Ye Tianfei. Benih Wan Fa adalah teknik rahasia warisan klan Wan Fa. Benih ini ditanam di hati makhluk hidup dan sangat bermanfaat bagi makhluk hidup dalam mengembangkan berbagai hukum di dunia. Setetes sari daya asli klan Wan Fa Feng, ditambah dengan spesies Wan Fa di dunia, keduanya bekerja sama untuk membuat kemajuan Ye Tianfei dalam penanaman hukum menjadi semakin besar. Dan dengan peningkatan terus-menerus pada tingkat hukum antariksa, kekuatan sangkar luar angkasa yang sekarang ditampilkan Ye Tianfei menjadi semakin kuat. Gao Yunyu tertangkap basah dan tiba-tiba ditekan oleh sangkar luar angkasa. Dia tidak bisa bereaksi dan berdiri di sana dengan ekspresi kaget dan marah di wajahnya. Pedang jiwa, pedang hati tak terlihat. Ye Tianfei menggunakan dua seni bela diri ini pada saat yang sama, menyerang lautan jiwa Gao Yunyu dan menyerang badan jiwanya. Gemuruh. Ye Tianfei menggunakan Space Cage, Soul Sword dan Invisible Heart Sword pada saat yang sama, dan meninju secara langsung. Kekuatan fisik 2.500 naga dicurahkan, dan 5 puncak raksasa muncul dari tinju, ruang di depannya terus berlanjut. Riyuntuh. Bagaimana mungkin? Wah, siapa kamu dan kenapa kekuatan bertarungmu begitu menakutkan? Badan Gao Yunyu tidak bisa bergerak, merasakan berbagai serangan mengerikan Ye Tianfei. Dia ngeri dan tidak bisa dipercaya, dan berteriak. Namaku Ye Tianfei. Sekarang kamu bisa mati, kata Ye Tianfei lembut. Saat berikutnya, tinju Ye Tianfei mengenai badan Gao Yunyu. Kamu Tianfei. Ternyata kamu adalah Ye Tianfei, pemimpin batalion 25. Gao Yunyu tiba-tiba sadar. Dia akhirnya memikirkannya. Di antara faksi terang, ada monster muda bernama Ye Tianfei yang menjabat sebagai pemimpin batalion ke-20. Dia pernah memimpin orang-orang dari batalion ke-25 untuk memusnahkan lebih dari selusin sarang faksi gelap dalam sekali jalan. Dengan letupan, badan Gao Yunyu diledakkan oleh pukulan Ye Tianfei, menghancurkan badan dan jiwa. Memanggil. Ye Tianfei meninju Gao Yunyu dengan satu pukulan, dan segera menggunakan metode kekecewaan ruang dan waktu. Dia tiba-tiba muncul di depan dua dewa bumi gelap yang baru saja tertawa. Kedua dewa bumi ini kebetulan berdiri bersama, salah satunya adalah bumi junior abadi, dan yang lainnya adalah abadi bumi tingkat menengah. Gemuruh. Sangkar luar angkasa yang tak terlihat turun dari langit dan secara langsung menekan dua makhluk abadi dari faksi gelap, membuat mereka tidak bisa bergerak. Bahkan makhluk abadi bumi tingkat tinggi tidak dapat melarikan diri dengan cepat dari sangkar luar angkasa yang saat ini digunakan Ye Tianfei, apalagi makhluk abadi bumi junior dan menengah. Dengan dua hembusan, dua makhluk abadi bumi yang gelap didorong melewati satu sama lain oleh pukulan Ye Tianfei, dan mereka semua dipukuli pada saat yang sama. Bagaimana mungkin? Kecepatan Ye Tianfei sangat cepat, dia meninju Gao Yunyu hampir tanpa jeda waktu, dan kemudian meninju dua makhluk abadi bumi gelap dengan satu pukulan. Bagaimana mungkin? Semua orang tercengang. Membunuh 3 Master Earth Immortal dalam sekejap, kekuatan tempur seperti itu sangat mengejutkan. Kepulan-kepulan. Tepat ketika orang-orang di sekitarnya tercengang, Ye Tianfei tidak menghentikan gerakannya, tetapi menggunakan metode kekecewaan ruang dan waktu, dan tiba-tiba muncul di depan beberapa makhluk abadi bumi faksi gelap lainnya. Dia mengulangi trik lamanya, sangkar luar angkasa, pedang jiwa, pedang hati tak terlihat dan teknik rahasia lainnya digunakan bersama-sama, secara instan membuat makhluk abadi bumi yang gelap itu tidak bisa bergerak. Lalu ada beberapa poni tajam, dan makhluk abadi bumi yang gelap ini masing-masing ditinju berkeping-keping oleh Ye Tianfei, dengan daging, darah, dan tuli yang berterbangan kemana-mana. 3 makhluk abadi duniawi dari faksi gelap langsung dibunuh oleh Ye Tianfei. Rentetan aksi pembunuhan Ye Tianfei dilakukan dalam sekali jalan, lancar dan tanpa berlebihan, sehingga sangat nyaman untuk ditonton. Hentikan dia. Akhirnya, Earth Immortal yang dipimpin oleh faksi gelap meraung dengan marah.
Di tengah raungan pemimpin faksi gelap, Ye Tianfei mengambil tindakan lagi dan mengalahkan beberapa penguasa abadi duniawi dari faksi gelap secara berturut-turut, dan dia melakukannya dalam satu tarikan napas. Hentikan anak ini. Semua orang berkumpul dan bekerja sama untuk mengepung dan membunuhnya. Pemimpin faksi gelap melihat bahwa hampir 10 master abadi bumi di sisinya terbunuh dalam hitungan detik. Matanya terbelah dan dia meraung keras. Bum bum. Mengikuti raungan pemimpin faksi gelap, penguasa abadi faksi gelap di bumi bergegas menuju Ye Tianfei dari segala arah. Sampai saat ini, para master sekte gelap Earth Immortal ini masih belum tahu. Meskipun anak yang tiba-tiba muncul di hadapannya ini hanya berada di alam abadi sejati, kekuatan tempur aslinya sangat menakutkan, bahkan Earth Immortal tingkat tinggi pun bisa melakukannya itu. Pembunuhan instan hanyalah Dewa Kematian yang menakutkan. Kutu kupret. Siapa anak ini? Gao Yunyu sebenarnya terbunuh seketika olehnya. Pada saat ini, para pejabat senior dari Batalion 26 semuanya terkejut dan menatap Ye Tianfei dengan mata ragu. Tepat sebelum Penatua Gao meninggal, saya mendengar dia berkata Ye Tianfei. Saya ingat anak laki-laki ini adalah Ye Tianfei, pemuda jenius yang dilatih oleh Pak Tua Chu dan Master Zhen Tianwu. Ternyata dia ada di sini. Akhirnya, seorang tetua dari Batalion 26 mengenali Ye Tianfei. Ye Tianfei telah lama terkenal di kalangan Sekte Guangming. Banyak anggota Sekte Guangming telah melihat penampilan dan aura jiwa badan Ye Tianfei, terutama para master abadi bumi. Ternyata dia adalah Ye Tianfei. Chang Tong, pemimpin Batalion 26, menatap Ye Tianfei dengan emosi yang sangat rumit. Jika sebelumnya, dia pasti akan bersemangat karena fraksi Guangming mengirim pemuda monster seperti itu, tapi sekarang dia telah mengkhianati fraksi Guangming dan berdiri di sisi berlawanan dari fraksi Guangming. Ye Tianfei sangat kuat, sepertinya tidak menjadi hal yang baik baginya. Ternyata dia adalah Ye Tianfei. Bocah inilah yang menghancurkan lebih dari selusin sarang faksi gelap kita. Ini benar-benar jalan sempit bagi musuh. Segera, seorang tetua dari Batalion ke-26 menggunakan transmisi suara untuk memberitahu pemimpin faksi gelap yang memimpin identitas Ye Tianfei. Pemimpin faksi gelap sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Semuanya, kalian harus membunuh bocah aneh ini, jika tidak, sisi baiknya akan kembali dalam pertempuran ini. Segera, pemimpin faksi gelap benar-benar pulih dari keterkejutan dan kemarahan barusan, dan berbicara kepada semua penguasa abadi faksi gelap di bumi. Dia tahu bahwa jika Ye Tianfei tidak dihentikan dan Ye Tianfei dibiarkan terus membunuh seperti ini, tidak akan lama lagi Dewa Bumi dari faksi gelap akan menderita banyak korban, yang bahkan akan mempengaruhi perbandingan kekuatan antara kedua belah pihak. Karena dia telah mendengar nama Ye Tianfei sejak lama, dan mengetahui bahwa Ye Tianfei telah membunuh banyak penguasa abadi duniawi dari faksi gelap sebelumnya, dan dia adalah karakter yang sangat sulit. Nak, menderita kematian. Penguasa abadi duniawi dari faksi gelap melediak dengan tekanan energi yang mengepul, yang sangat menakutkan. Gelombang kegilaan energi hitam ditujukan ke Ye Tianfei dan membombardirnya, menghancurkan ruang menjadi berkeping-keping, seolah-olah mereka akan menghancurkan waktu ini. Dan ruang. Ayo kita lakukan bersama juga. Seorang pemimpin faksi Illuminati berteriak. Boom boom. Para master abadi duniawi dari faksi terang merespons satu demi satu, meletus pada saat yang sama, melepaskan tekanan energi yang sangat besar, bergegas maju, dan bertarung dengan para master abadi duniawi dari faksi gelap. Lakukan semuanya. Pemimpin faksi gelap berteriak. Pasukan faksi gelap memiliki keunggulan numerik, jadi lebih menguntungkan jika memulai pertempuran jarak dekat bersama-sama. Membunuh. Jadi semua orang di kedua sisi menyerang bersama-sama dan mulai bertarung lagi. Pertempuran mengerikan ini terus berlanjut. Namun, huru hara sebesar itu juga sangat bermanfaat bagi Ye Tianfei. Boom boom. Ye Tianfei menggunakan metode kekecewaan ruang dan waktu untuk berkeliaran di medan perang, terus-menerus meninju dan membunuh orang. Tidak hanya kekuatan fisik Ye Tianfei yang kuat, tetapi kualitas badannya juga sangat keras. Bagaimanapun, dia telah mengintegrasikan ratusan senjata ajaib di tingkat abadi bumi. Menghadapi serangan dari makhluk tingkat abadi bumi menengah ke bawah, Ye Tianfei tidak melakukannya. Tidak perlu menghindar sama sekali dan membiarkan lawan melakukan apapun yang dia mau. Bahkan jika kamu memukulnya,
kamu tidak akan terluka. Oleh karena itu, Ye Tianfei tidak mengelak atau menghindar, dan menggunakan kekuatan fisiknya untuk menyapu kedua lengannya, terus-menerus memperbesarnya, seperti dua naga, berderak, dan mampu membunuh area yang luas. Kemanapun dia pergi, selalu ada semacam dewa memblokir dewa pembunuh, dan Buddha memblokirnya. Namun, Ye Tianfei tahu bahwa tidak ada gunanya membunuh musuh dengan kekuatan rata-rata, jadi dia langsung menuju ke arah para master abadi bumi itu. Dalam sekejap, Ye Tianfei mengandalkan kecepatan gerakannya yang luar biasa, sangkar luar angkasa, pedang jiwa, pedang hati yang tak terlihat, dan kekuatan fisik yang kuat untuk dengan cepat membunuh lebih dari selusin dewa bumi sekte gelap lagi. Fiuh! Tiba-tiba, di medan perang yang kacau, lebih dari 30 master dari faksi gelap diam-diam menyerang Ye Tianfei dari segala arah. Lebih dari 30 penguasa faksi gelap ini semuanya adalah makhluk abadi bumi tingkat tinggi. Kali ini, fraksi kegelapan tidak mengirimkan Perfection Immortal untuk berpartisipasi dalam pertempuran di medan perang ini, karena semua Perfection Immortal dari fraksi gelap dikirim untuk mengepung markas besar fraksi cahaya. Sebagian besar ahli terkuat dari faksi terang berada di markas, jadi faksi gelap juga mengirimkan sekelompok ahli terkuat untuk mengepung. Ayolah, aku hanya perlu pertarungan sengit untuk melihat apakah itu bisa menyentuh wilayahku dan membuat terobosan. Ye Tianfei melihat lebih dari 30 makhluk abadi tingkat tinggi dari faksi gelap yang bergegas mendekat, dengan semangat juang yang kuat di matanya. Bahkan Earth Immortal yang sempurna akan memiliki beberapa keraguan ketika dihadapkan dengan pengepungan lebih dari 30 Earth Immortal tingkat tinggi, dan belum tentu berani bertarung langsung. Tapi Ye Tianfei mempercepat untuk menemuinya. Ayo kita keluar bersama-sama menghadapi musuh. Meskipun Anda berada di atas angin, lihatlah anggota faksi Illuminati lainnya. Mereka berjuang keras. Orang-orang dari faksi Illuminati terus-menerus dibunuh. Huang Sang mengingatkan Ye Tianfei. Meskipun Ye Tianfei telah menahan sekelompok master abadi bumi dari faksi gelap, ada lebih dari 200 master abadi bumi dari faksi gelap yang berpartisipasi dalam pertempuran ini. Sementara jumlah total master abadi bumi dari beberapa batalion faksi terang adalah sekarang kurang dari 100 sudah. Jumlah pasukan faksi gelap lebih dari 2 kali lipat jumlah pasukan faksi terang. Jadi meskipun Ye Tianfei terus membunuh sejumlah besar musuh, anggota fraksi cahaya lainnya masih berada di bawah tekanan besar, dan anggota fraksi cahaya terbunuh hampir setiap menit. Keluarkan semuanya. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan memindahkan semua pria dan kuda dari 3 batalion, serta Huang Sang, Jin Jiao Longchan, Hu Miao, Del. Keluar dari menara pantom. Ada juga klon vampir, membunuh. Orang-orang dari 3 batalion sudah lama mengetahui apa yang terjadi, jadi begitu mereka keluar, mereka bergegas maju untuk membunuh mereka dengan niat membunuh. Ulat sutra naga bertanduk emas dan Huang Sang bahkan membawa raciun dan serangga beraciun untuk membunuh semua orang. Begitu banyak orang tiba-tiba bergegas keluar dari Ye Tianfei, membuat semua orang bingung. Terutama raciun dan serangga beraciun di bawah tangan Huang Sang dan ulat sutra naga bertanduk emas sangat banyak dan melimpah, seperti lautan warna yang berbeda. Nyamuk, lalat, kumbang, semut terbang, capung, dan hewan kecil lainnya di bawah ulat sutra naga bertanduk emas berkumpul dalam jumlah besar. Mereka menyerang ribuan faksi gelap kapan saja kerangka putih. Sangat menakutkan. Persetan denganku. Ulat sutra naga bertanduk emas dikelilingi oleh lebih dari 100 serangga hitam. Dengan lambaian tangannya, dia mengarahkan sekelompok serangga beraciun untuk bergegas menuju Tuan Abadi Bumi di sekitarnya. Ye Tianfei mengenali ini sebagai serangga dunia hitam. Mereka memiliki kekuatan gigitan yang luar biasa dan memiliki kekuatan luar angkasa. Mereka dapat menggigit penghalang ruang angkasa dan berbagai formasi. Mereka dijinakkan oleh 5 Raja Raciun Abadi. Tapi sekarang semuanya dimakan oleh tanduk emas. Ketiga bayi Goku juga harus dikeluarkan. Huang Sang tertawa dingin, lalu melambaikan tangannya. Dalam kabut hantu yang mengerikan, 3 anak yang diselimuti warna hitam pekat muncul. Badan pendek mereka diukir dengan tanda aneh. Mata mereka merah dan memancarkan perasaan aneh. Bayi gula yang menghabiskan banyak waktu dan energi oleh 5 Raja Raciun Abadi untuk berkultivasi. Saat itu, 5 Raja Raciun Abadi memiliki 5 bayi Gu. Sebelum pertarungan resmi dimulai, Ye Tianfei melarikan diri. Huang Tua,
Apakah kamu sudah mengendalikan ketiga bayi Gu ini? Ye Tianfei terkejut dan senang, dan bertanya melalui transmisi suara. Saya awalnya telah mengambil kendali atas mereka. Meskipun saya tidak bisa membiarkan mereka menunjukkan kekuatan tempur terkuat mereka, saya sudah bisa mengendalikan mereka dan membiarkan mereka berpartisipasi dalam pertempuran. Huang Chang berkata sambil tersenyum. Suara mendesing. Ketika Huang Sang berbicara, dia memerintahkan 3 bayi Gu untuk berteleportasi dan mengepung Earth Immortal perantara dari faksi gelap. Sebelum Earth Immortal perantara dapat bereaksi, 3 bayi Gu mengerumuninya dan mencabik-cabik badannya meninggial secara tragis di tempat. Bagus sekali, kekuatan bertarung orang-orang ini sangat menakutkan. Anda memiliki 3 orang yang lebih cakap. Ye Tianfei melihatnya dengan kagum. Jangan pindahkan orang-orang yang ingin mengepungku ini, biarkan aku yang menangani mereka. Ye Tianfei menunjuk ke lebih dari 30 dewa bumi senior dari faksi gelap dan berkata, pada saat ini, sudah ada sejumlah besar raciun dan serangga beraciun yang mengepung lebih dari 30 makhluk abadi bumi tingkat tinggi dari faksi gelap. Baiklah. Setelah Huang Sang dan Jin Jiao Longchan mendengarkan kata-kata Ye Tianfei, mereka segera mengarahkan raciun dan serangga beraciun untuk melewati lebih dari 30 makhluk abadi tingkat tinggi dan menyerang orang lain dari faksi gelap. Oke, jika kamu ingin membunuhku, datang ke sini dan bertarung. Ye Tianfei berjalan menuju lebih dari 30 makhluk abadi tingkat tinggi selangkah demi selangkah dan berkata dengan tenang. Baru saja, lebih dari 30 makhluk abadi dari faksi gelap mengepung Ye Tianfei, tetapi dihentikan oleh makhluk beraciun dan serangga beraciun itu. Mendengus. Anak ini sombong sekali. Melihat perilaku Ye Tianfei, lebih dari 30 makhluk abadi tingkat tinggi dari faksi gelap semuanya memiliki ekspresi jelek. Sekelompok besar dari mereka benar-benar dipandang rendah oleh seorang anak laki-laki junior. Kepala Ba, itu kamu. Pada saat ini, para pemimpin dari 7 batalion lainnya dari Sekte Guangming sangat gembira ketika mereka melihat pemimpin Lu dari Batalion 36 dan pemimpin Ba dari Batalion 30. Ini kami, pemimpin Ye telah memimpin kami untuk membantumu. Ayo bunuh musuh. Pemimpin Lu dan Ba merespons pada saat yang sama. Keduanya dipenuhi dengan semangat juang. Mereka memimpin pasukan dan kuda mereka seperti harimau menuruni gunung dan menyerbu ke arah pasukan faksi gelap. Apakah pemuda itu benar-benar Ye Tianfei? Salah satu pemimpin bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, dia adalah Ye Tianfei, pemimpin Ye. Semuanya, dengan pemimpin Ye yang secara pribadi menjaga formasi, kita tidak perlu takut, kita cukup membunuh musuh. Kamu harus bertindak, jangan tanya, bunuh saja musuhnya dulu. Pemimpin Lu dan Ba sama-sama sangat sibuk, dan mereka saling membunuh satu sama lain. Pada saat ini, Huang Sang dan ulat sutra naga bertanduk emas membawa lautan raciun dan serangga beraciun yang luas, yang menyebabkan dampak besar pada pasukan faksi gelap kemanapun mereka pergi. Pasukan faksi gelap dimusnahkan secara berkelompok. Klon vampir itu memegang pisau panjang berdarah di tangannya, dan badan tinggi berdarah itu terus-menerus mengeluarkan kabut darah dalam jumlah besar, mengubah area luas di sekitarnya menjadi lautan berdarah. Klon vampir menggunakan metode pengendalian darah, yang menyebabkan pembuluh darah di badan faksi gelap di dekatnya melebar dan kemudian meledak. Sejumlah besar darah terciprat. Dipengaruhi oleh ini, kekuatan tempur dari faksi gelap ini hampir setengahnya hilang. Mereka dibunuh oleh klon vampir. Pedang panjang berwarna darah menebasnya, hancur berkeping-keping seperti padi yang dipanen. Beberapa waktu lalu, klon vampir dimurnikan dan menyerap garis keturunan asli dari terlalu banyak Master Earth Immortal. Sekarang, bahkan jika mereka bertemu dengan Perfect Earth Immortal, mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung, apalagi menghadapi faksi gelap biasa ini. Hu Miao berubah menjadi bayangan rubah yang samar-samar dan ilusi, berkeliaran di medan perang, terus-menerus melakukan keterampilan ilusi yang diwarisi dari klan Sky Fox kuno, dan rune aneh menyebar seperti sekelompok ikan laut dalam. Kemanapun Anda pergi, menarik faksi gelap di sekitarnya ke dalam ilusi aneh satu demi satu. 9 ekor rubah tebal muncul di belakang Hu Miao, seperti 9 pilar yang menopang langit, dicekik ke depan, dan dapat membunuh sebagian besar faksi gelap dalam sekejap. Ilusi yang diwarisi dari klan Sky Fox kuno sangatlah misterius dan sangat kuat.
Bahkan makhluk abadi bumi tingkat tinggi akan kesulitan untuk segera bangun jika mereka jatuh ke dalamnya. Awalnya, pasukan faksi gelap lebih unggul di medan perang, tapi sekarang mereka tiba-tiba terkena dampak seperti itu, dan tiba-tiba terbunuh dan terpaksa mundur. Ayo kita bunuh musuh juga. Ketika para pemimpin 7 batalion melihat pemandangan ini, mereka semua menjadi bersemangat, berteriak pada saat yang sama, dan kemudian memimpin pasukan dan kuda mereka untuk maju dengan gila-gilaan. Para pemimpin ke-7 batalion ini sudah lama mendengar nama Ye Tianfei, dan kini mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Ye Tianfei baru saja tiba dan segera membalikkan keadaan di medan perang. Mengetahui bahwa rumor tersebut benar, mereka semua memiliki semangat yang tinggi. Orang-orang dan kuda dari 7 batalion ini telah ditindas dan dipukuli oleh pasukan faksi gelap sebelumnya, menyebabkan banyak korban jiwa. Banyak anggota yang pernah menyaksikan rekan-rekan mereka dibunuh satu persatu di samping mereka dipukuli sampai mati. Biasanya, bergegas maju seperti orang gila. Ye Tianfei melirik pasukan di sisinya dan menunjukkan ekspresi puas. Dalam pertempuran skala besar, semangat juang memainkan peran yang sangat penting, memungkinkan pasukan untuk tampil melebihi levelnya, kekuatan keseluruhan akan lebih kuat, dan mungkin tidak menang. Membunuh. Jangan takut semuanya. Faksi gelap kita memiliki lebih banyak pasukan daripada mereka. Selama semua orang bekerja sama, kita pasti akan menang. Pada saat ini, semua penguasa abadi duniawi dari faksi kegelapan terkejut dan marah, dan mereka semua mulai berteriak. Setelah mendengarkan teriakan para penguasa abadi duniawi ini, pasukan dari faksi kegelapan sepertinya telah menemukan tuliang punggungnya dan mulai melancarkan serangan balik. Untuk sesaat, kedua belah pihak bertarung dengan sengit, dan energi pertarungan yang terpancar dari medan perang ini sepertinya membalikkan kehampaan yang tak terbatas dan mengubahnya menjadi ketiadaan. Kutu Kupret. Melihat situasi ini, lebih dari 30 makhluk abadi tingkat tinggi dari sekte gelap tampak lebih jelek. Awalnya, pasukan faksi gelap lebih unggul dalam pertempuran ini, tapi sekarang Ye Tianfei mengganggu situasi, pasukan faksi gelap berada dalam posisi yang dirugikan. Semuanya, mari kita bekerja sama untuk membunuh Ye Tianfei ini dulu. Selama kita membunuh Ye Tianfei, sisanya akan mudah. Selain itu, Ye Tianfei adalah orang yang secara pribadi diperintahkan oleh leluhur untuk ditangani. Selama kita menangkap atau membunuhnya, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Salah satu dewa bumi senior sekte kegelapan berkata dengan suara yang dalam. Oke, bunuh anak ini dulu. Dewa abadi tingkat tinggi lainnya dari faksi kegelapan mengangguk setuju. Lakukan. Lebih dari 30 dewa bumi senior dari faksi kegelapan berteriak serempak. Boom boom. Lebih dari 30 makhluk abadi bumi tingkat tinggi berkumpul dan melepaskan tekanan energi bersama-sama. Pemandangan seperti itu sangat menakutkan. Tekanan yang menakutkan itu seperti lautan luas, seolah menyapu semua rintangan. Ayo! Ye Tianfei tidak mundur tetapi bergerak maju, dia melangkah maju, dan kekuatan fisik lebih dari 2.500 naga dilepaskan, seperti semburan gunung, bersaing dengan tekanan energi lebih dari 30 makhluk abadi bumi tingkat tinggi. Dong-dong, kaki kanan Ye Tianfei tiba-tiba menjadi berat. Setiap kali dia menginjaknya, terdengar suara langkah kaki yang keras, dan membawa ritme menakutkan yang tak terlukiskan. Pertama, ada gema dari jalan raya hati lebih dari selusin makhluk abadi bumi tingkat tinggi berkontraksi untuk sementara waktu. Hati-hati, ini mungkin gerak kaki dan seni bela diri yang luar biasa. Seorang Earth Immortal senior berteriak, penuh kewaspadaan. Bersambung.